Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, dan tidak kalah penting adalah nikmat dalam hal berusaha kesemangatan dalam belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas hadis, ya. Kita akan bahas hadis, yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Oke, perhatikan. Insyaallah kita akan bahas hadis yang ketiga, pelajaran jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Ya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Oke, sebelumnya perhatikan untuk anak-anakku sekalian, bagi yang belum menyetorkan hadisnya, baik yang ke-1, kedua, ya, ke-1, kedua, silakan disetorkan. Kemudian bagi yang belum mengerjakan tugasnya, dalam arti tugas tulis, ya, silakan ditulis, kemudian di foto lalu dikirim ke Bapak, ya, kirim ke Bapak, supaya nanti Bapak akan nilai, ya. Karena kemarin ketika PTS masih ada yang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan nilai atau tugas hadisnya. Oke? Kemudian bagi yang belum ulangan, ya, bagi yang belum ulangan hadis atau PTS atau ulangan PAI lagi, ya, silakan dihubungi, diingatkan kembali ke Bapak, ya. Jika sudah siap, silakan diingatkan ke Bapak. Nanti insya Allah nanti Bapak akan telepon, ya, karena PTS PAI, PTS hadis, yaitu video call, ya, by WhatsApp. Nanti ketika kalian sudah siap, silakan hubungi Bapak, lalu nanti Bapak hubungi kembali. Oke, itu terima kasih. Sekarang kita masuk ke hadis, pelajaran hadis yang ketiga. Silakan dibuka halaman 7.
Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik. Ya, jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang gharib, yang asing, ya, yang baru kalian dengar, mohon diperhatikan baik-baik. Supaya apa? Nanti ketika kalian menghafal, insya Allah akan lebih mudah, ya. Insya Allah nanti lebih mudah. Oke. Perhatikan baik-baik, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Sekali lagi, kun fid dunya gharibun aw abiru sabilin. Barisan berikutnya. Wa kana banu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Wa kana banu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Ya. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha. 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 Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. 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 Berikutnya, wa khudh min sihhatika limaradika. Wa khudh min sihhatika limaradika. Wa khudh min sihhatika limaradika. Wa min hayatika limautika. Wa min hayatika limautika. Wa min hayatika limautika. Dari awal, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Oke, itu bunyi hadis yang ketiga. Silakan disimak kembali. Kemudian sekarang artinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Saya lagi bacakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki sore hari, jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian masuk ke penjelasan hadis, ya. Masuk ke penjelasan hadis, silakan dibuka halaman 7. Ya, masih di halaman 7.
Hadis ini jadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan. Dunia ini hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, ya, dalam arti dunia ini tidak dijadikan sebagai tempat tinggal selama-lamanya, tapi apa? Sebagai tempat persiapan, tempat sementara. Sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Kalau kita seandainya menganggap pada dunia ini, bumi ini, negeri ini sebagai tempat tinggal selama-lamanya, tentunya ia tidak akan memperbanyakkan memikirkan sesuatu hal yang di akhir nanti. Nah, maka apa? Hidupnya menjadi dia tenang di dalamnya. Tetapi jika ia menganggap bahwa negeri ini, tempat tinggal ini adalah hanya sementara, tentunya ia akan berpikirkan ke hal yang lebih baik. Ya, ia akan memikirkan ke hal yang lebih baik supaya tinggalnya lebih nyaman. Hendaknya dunia hanya dijadikan tempat persiapan peralatan. Nah, ya, tempat yang kita tinggal ini kita pergunakan untuk mempersiapkan diri, ya, untuk menuju perjalanan yang masih sangat jauh. Dan perjalanan yang masih sangat jauh itu kita harus mempersiapkan dari sekarang, ya, tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti apa yang dilarangnya, apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, wasiat para nabi pun sama, ya, pengikutnya telah sama dalam hal ini, ya. Wasiat para nabi dan pengikutnya juga sama, mewasiatkan seperti yang tadi disampaikan. Jangan jadikan bumi ini, negeri ini, tempat tinggal ini sebagai tempat yang abadi, tempat tinggal yang selama-lamanya. Ya, jangan menganggap seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa dunia bagi seorang mukmin ini bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Ya, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Maka persiapkanlah, gunakanlah bumi ini, negeri ini, tempat tinggal ini sebagai persiapan peralatan untuk menuju perjalanannya yang sangat panjang. Kemudian jadilah seorang mukmin itu seperti orang asing. Ya, orang asing tinggal di negeri asing. Ya, tentunya ia semangat mempersiapkan bekalnya untuk kembali ke negeri tempat tinggal asalnya. Ya, ia akan mempersiapkan sepersiapan mungkin. Kemudian yang kedua, jadilah seperti seorang musafir, orang yang bepergian. Ia akan pasti menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan di jalannya sampai ke tempat tinggalnya. Oke. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ya, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia, ya, bukan memperbanyak kesenangan dunia. Jika ia benar-benar semangat untuk mempersiapkan bekal safarnya. Berikutnya kita masuk ke faedah, ya. Silakan buka halaman 8. Faedah hadis ini silakan dibacakan
ya di hadisnya sama, ya tidak jauh beda. Yang pertama, kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan zuhud pada dunia, ya zuhud pada dunia. Selanjutnya, yang kedua, bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi contoh yang memuaskan. Yang ketiga, hendaknya kita bersegera memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu, yaitu masa sehat dan masa hidup. Ya. Yang keempat, keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena terpengaruh dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima, bersegera beramal soleh pada waktu kita saat ini. Tidak menunda-nundanya karena kita tidak tahu keadaan setelah itu. Ya, hari ini kita sehat, hari esok belum tentu kita sehat. Pagi ini kita sehat, belum tentu sore ini kita sehat. Ya, belum tentu. Oke. Dan semua itu tidak menjamin. Ya, semua itu tidak menjamin. Apakah ia hidup selama-lamanya? Juga tidak menjamin. Apakah ia hidup dalam keadaan tenang? Juga tidak menjamin. Ya, maka apa? Persiapkanlah mulai saat ini, anak-anakku sekalian. Yang keenam dan yang terakhir, Ibnu Rajab rahimahullahu berkata, hendaknya setiap mukmin benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sisa umur yang ada, ya, umur yang ada. Oke, untuk pelajaran pada kali ini kita cukupkan. Kemudian silakan Bapak harap pada kalian semua, anak-anakku sekalian, semangat terus, belajar terus, ya. Kemudian hadis ini mohon dihafalkan segera, ya. Hadis ini mohon dihafalkan dengan segera. Kemudian nanti disetorkan by voice note, rekaman audio. Kemudian kirim ke Bapak di pekan depannya, ya, di hari Jumat depan, ya, bukan sekarang, bukan hari esok, tapi hari Jumat pekan depan. Oke. Ya. Kemudian ya, Bapak ulangi lagi yang pertama tadi, tolong yang belum mengerjakan nilainya, mengerjakan tugas-tugasnya dari pelajaran 1, pelajaran 2, hadis 1, hadis 2, tulis hadis 1, hadis 2, silakan dikumpulkan. Ya, dari Bapak cukup sekian. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.